Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma. Oke, di sini aku mau melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin yang pertama sudah ya, syarat haji dan wajib haji. Sekarang mau saya lanjutkan di sunnah haji. Dan yang rukun haji juga sudah ya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberikan petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Dan tak lupa juga ya, kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat dipertemukan kembali. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat melaksanakan ibadah haji ada serangkaian ya kegiatan yang menjadi rukun haji, baik yang bersifat wajib maupun yang termasuk sunnah haji. Selain itu ada sejumlah amalan sunnah lainnya yang bisa menambah pahala ketika di tanah suci. Sunnah haji adalah amalan yang bersifat sunnah untuk menyempurnakan ibadah haji. Sunnah ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bersifat tegas atau harus dilakukan. Bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Wajib haji, sunnah haji, dan sunnah-sunnah saat berikhram. Yang pertama kita ulas terlebih dahulu ya, apa saja yang termasuk wajib haji yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini saya ulangi lagi, yaitu wajib haji dilansir dari buku manasik haji ya dan umroh dari Kementerian Agama. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika salah satu amalan itu tidak dikerjakan, maka ibadah haji orang tersebut bisa tetap sah, hanya saja harus membayar dam atau denda. Namun, jika calon haji sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, maka ia berdosa. Berikut ini ya, ada 5 wajib haji berdasarkan kemenak. Yang pertama, ihram, yakni niat berhaji dari mikot yang telah ditentukan. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit atau bermalam di Mina. Dan yang keempat, melontar jamrah ula, wusta, dan akobah. Yang kelima, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah. Dan untuk sunnah haji dilansir dari buku ini ya, ada perbedaan pendapat mengenai sunnah haji. Syekh Abu Suza dari mazhab Syafi'i menyebutkan ada 7 sunnah
haji, yaitu yang pertama ifrad. Ifrad adalah mendahulukan haji dibandingkan umroh. Artinya jemaah haji lebih baik memisahkan antara ibadah haji dan umroh. Setelah semua amalan haji selesai, jemaah lalu bisa melaksanakan umroh. Yang kedua, membaca talbiyah. Bacaan talbiyah disunahkan dibaca secara lantang ya bagi laki-laki dan pelan bagi perempuan. Berikut ini adalah bacaan talbiyah yang bisa dilakukan ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu, begitu pula kerajaan juga milikmu. Dan yang ketiga, tawaf kudum ya. Haji dan umroh karya Ahmad Sawat. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan jemaah yang bukan merupakan penduduk Makkah. Tawaf ini sebagai bentuk penghormatan pada Ka'bah. Ibadah ini disunahkan dilaksanakan terlebih dahulu saat baru tiba di Mekah. Dan yang keempat, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam di Musdalifah yang berada di antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Di Musdalifah jemaah haji berhenti walaupun sebentar ya. Dan yang kelima yaitu sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf ini dilakukan sebanyak 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Pelaksanaannya dapat di mana saja di tanah haram, tetapi akan lebih baik dilakukan di belakang makam Ibrahim. Yang keenam yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan selama hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jemaah boleh meninggalkan Mina lebih awal pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jumroh. Hal ini disebut dengan nafar awal, namun akan lebih sempurna jika jemaah meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah. Yang ketujuh yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan ya, atau sebagai penutup semua rangkaian ibadah haji. Namun pendapat Syekh Abu Suja di atas mendapat catatan dari ulama mazhab Syafi'i. Setelahnya Kiai Haji Afifuddin Muhajir menyampaikan bahwa ulama sesudah Syekh Abu Suja tidak memasukkan 3 amalan di atas sebagai sunnah, namun masuk sebagai wajib haji. Sehingga sunnah haji berdasarkan pendapat Kiai Haji Afifuddin Muhajir menurut ulama Syafi'iyah setelah Syekh Abu Suja ada 4, yaitu ifrad, talbiyah, tawaf kudum, sholat sunat tawaf. Dan yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah saat berikhram. Selain sunnah haji di atas tadi ya, ada juga amalan sunnah saat berikhram. Berikut ini ya, ada 5 amalan sunnah saat berikhram yang dilansir dari buku tuntunan manasik haji dan umroh dari Kementerian Agama. Yang pertama yaitu mandi sebelum ikhram. Sebelum memulai ikhram, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya untuk berikhram dan beliau mandi. HR Tirmizi. Dan yang kedua, memakai wewangian. Sebelum talbiyah ikhram disunahkan memakai wewangian. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata,
Aku pernah memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah untuk ikhramnya ketika akan memulai ikhram dan setelah bertahalul. Beliau sebelum beliau tawaf ifadah di Baitullah. HR Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memotong kuku dan merapikan rambut. Disunahkan untuk memotong kuku dan merapikan rambut termasuk jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Dan yang keempat, ikhram dengan kain putih. Disunahkan untuk mengenakan 2 lembar kain. Yang keempat adalah ikhram dengan kain putih. Disunahkan untuk mengenakan 2 lembar kain berwarna putih. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, pakailah pakaianmu yang berwarna putih karena sesungguhnya itulah sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah padanya mayat-mayat kamu. HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sholat sunnah ikhram. Setelah mandi dan berikhram, disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah ikhram sebanyak 2 rakaat. Tata caranya seperti sholat sunnah biasa ya, namun dengan niat sholat sunnah ikhram. Dan yang keempat adalah ikhram dengan kain putih. Disunahkan untuk mengenakan 2 lembar kain berwarna putih. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, pakailah pakaianmu yang berwarna putih karena sesungguhnya itulah sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah padanya mayat-mayat kamu. HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sholat sunnah ikhram. Setelah mandi dan berikhram, disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah ikhram sebanyak 2 rakaat. Tata caranya seperti sholat sunnah biasa ya, namun dengan niat sholat sunnah ikhram. Demikianlah ya tadi sunnah haji, dan bisa diamalkan selama di tanah suci Mekah. Sunnah haji ini dapat dilakukan untuk menyempurnakan pahala haji. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.